everyone, how are you today? Welcome to English class with Mrs. Puji. Today we are going to learn about narrative text. Oke, hari ini kita akan belajar tentang narrative text. And in this video, we will able to identify and understand kind of narrative text. Its communicative purpose, generic structure, and language feature. Di video ini, kita akan mampu mengenal dan memahami jenis-jenis teks naratif, tujuan komunikasi, struktur umum, dan ciri-ciri kebahasaan. Okay, before we study about narrative text, we will see an example about narrative text. Kita akan lihat gambar berikut ini, itu adalah contoh dari narrative text. Okay, who is she? Right, she is Snow White. Do you know who is he? Okay, he is an Aladdin. Do you know the story about Sang Kuryang? And are you familiar with her? Who is she? Okay, nah itu tadi adalah contoh dari naratif teks. Sekarang kita akan belajar apa sih naratif teks? What is a narrative text? Okay, narrative text is a story with complication or problematic event and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi, naratif teks adalah sebuah cerita dengan permasalahan. Dan cerita itu berusaha untuk menemukan solusi dan memecahkan masalah. Intinya, naratif teks itu adalah sebuah cerita dengan permasalahan yang ada. Oke, setelah tahu apa itu naratif teks, ini adalah jenis naratif text atau kind of narrative text. There are two kind of narrative text, ada factual dan non-factual. Nah, factual. What is factual? Factual adalah pengalaman hidup yang mengandung masalah, pemecahan masalah, dan nilai moral. Jadi faktual itu adalah kisah nyata. Contohnya petualangan atau adventures, kisah sejarah atau historical narrative. Selain ada faktual, juga ada non-factual. Nah, ini adalah non-factual diantaranya fable. Fable itu adalah cerita-cerita tentang binatang. Contohnya, the mouse, deer, and the crocodile, the smartest parrot, ya. Ada juga mitos atau myths, ya. Contohnya maling kundang. Ada legenda atau legend, contohnya the legend of Tobalek atau the legend of Banyuwangi. Jadi itu cerita-cerita legenda. Ada juga cerita rakyat atau folk tales. Contohnya Timun Mas, Bawang Merah, Bawang Putih, dan juga dongeng, fairy tales. Contohnya Cinderella, Snow White. Nah, ini adalah jenis-jenis naratif teks atau kind of narrative text. Oke. Selanjutnya, the purpose of narrative text. Apa sih tujuan dari narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi, tujuan naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan cerita. Berikutnya yang kita pelajari adalah generic structure of narrative text. Struktur umum tentang narrative text yang pertama adalah orientation.
Orientation itu set, be, scene, where and when the story happened, and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi, orientation itu adalah mengatur adegan, di mana dan kapan cerita itu terjadi, dan memperkenalkan tokoh dalam cerita. Siapa dan apa yang ada dalam cerita. Jadi, orientation itu ada di paragraf pertama yang memberitahu kepada pembaca tentang siapa yang akan diceritakan. Kapan terjadinya? Di mana dan apa yang terjadi. Itu ada di paragraf 1. Berikutnya ada complication. What is complication? Complication tell the beginning of the problem which leads to the crisis or climax of the main participant. Jadi, complication itu bercerita tentang mulai masalah yang terjadi kepada peran utama atau tokoh utama, ya. Dimulai dari masalah yang mengarah pada krisis atau klimaks tokoh utama. Mulai ada permasalahannya. Nah, itu bagian berikutnya yaitu paragraf yang kedua. Bagian cerita saat narator menceritakan tentang sesuatu sebagai permulaan suatu rangkaian cerita. Dan kejadian ini akan mempengaruhi satu atau lebih karakter. Berikutnya setelah complication ada resolution. Resolution, the problem is resolved either in happy ending or sad ending. Jadi masalah ini mulai diselesaikan dengan happy ending atau sad ending. Biasanya ada pada paragraf berikutnya yang akan dikupas setelah ada permasalahan. Ini resolution adalah masalah ini mulai diselesaikan. Setelah resolution ada reorientation. Reorientation, this is a closing remark to the story and it is optional. It consists of moral lesson, advice, and teaching from the writer. Jadi, reorientation itu adalah penutup cerita. Berisi tentang pesan moral, nasihat, atau pengajaran dari penulis. Itu ya, biasanya cerita itu ada reorientationnya, tapi ada juga tidak ditampilkan dalam cerita itu. Itu adalah reorientation. Setelah kita bahas tentang generic structure of narrative text, kita akan membahas language feature of narrative text. Jadi ciri-ciri kebahasaan yang dipakai dalam narrative text. Yang pertama, fokus on specific participant. Ini adalah fokus terhadap tokoh utamanya. Jadi seringkali melibatkan individu dengan identitas yang jelas. Dan tokoh utamanya itu biasanya adalah manusia ya. Main character adalah manusia atau kadang binatang yang mempunyai karakter manusia. Non-adjective. Contohnya Cinderella, Sang Kuryang, the mouse deer, and the crocodile. Berikutnya menggunakan use of action verb. Biasanya menggunakan kata kerja aktif. Tetapi juga banyak kata kerja yang menunjuk pada yang dikatakan atau dirasakan. Yang ketiga, menggunakan simple past tense. Ya, contohnya
She lived with her stepmother. He left his house to have a better life. Atau the mouse deer jumped and ran away. Itu naratif teks biasanya menggunakan simple past tense. Simple past tense itu yaitu tenses yang menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Dan biasanya menggunakan kata kerja bentuk kedua atau kata kerja past. Oke. Setelah itu, yang berikutnya adalah link what to do with time. Jadi banyak menggunakan kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, once upon a time, long time ago, after that, next, then, atau finally. Nah, itu ya, menggunakan kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya, menggunakan descriptive language. Contohnya seperti apa descriptive language itu? Nah, descriptive language dipilih untuk mendukung cerita dengan membuat gambaran di pikiran pembaca. Contohnya, what does Cinderella look like? Seperti apa sih Cinderella? Oh, Cinderella is very beautiful and kind. What does stepmother look like? Her stepmother was very sad and angry. Jadi ibunya sangat sedih dan pemarah. Mungkin sangat pemarah ya, tidak pakai sedih ini ya stepmothernya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah dapat dituliskan dengan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama atau written in the first person bisa menggunakan I atau we, atau orang ketiga third person dengan menggunakan he, she, atau they. Nah, itu adalah ciri-ciri dari language feature, ciri-ciri kebahasaan dari naratif teks. Nah, ini ada contoh cerita tentang Cinderella. Cinderella termasuk naratif teks. Oke, sekarang kita baca bersama. Read the story together. Cinderella. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever. But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsisters. They were very mean. They hated Cinderella very much. Fortunately, he met a prince. He fell in love with her. Then Cinderella became a princess. They lived happily ever after. Nah, ini adalah cerita singkat short story about Cinderella. Di sini akan kita bahas dan kita cari ataupun identify naratif text about Cinderella. Orientation. Ya, ada orientation, generic structure-nya. Orientation, complication, resolution, dan reorientation. Nah, bagaimana? Kalian sudah mendapatkan atau sudah mencari tentang orientation, mana orientationnya, mana complication, resolution, dan reorientation. Oke, good. Nah, ini adalah generic structure Cinderella. Generic structure of narrative ya, Cinderella story. Nah, orientationnya ini ada pada paragraf yang pertama. Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever. Nah, di orientation tadi sudah dikatakan bahwa orientation itu paragraf yang memberitahu tentang pembaca siapa yang ada dalam cerita itu, kapan terjadi, di mana, dan apa yang terjadi.
Nah, ini kita sudah mendapatkan waktunya when, one upon a time, dahulu kala. Ya, when sudah who siapa? Little girl called Cinderella. Oke, setelah who, when sudah ada, sekarang where. Nah, di sini tidak dijelaskan ya where di mana gitu ya. Atau biasanya dijelaskan in small village gitu ya. Tapi ini tidak dijelaskan. Nah, itu adalah orientation. Berikutnya complication-nya. But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsister. They were very mean. They hate Cinderella very much. Ya. Sedangkan resolutionnya, nah ini adalah pemecahan masalahnya. Fortunately, he met a prince. He fell in love with her. Then, Cinderella became a princess. They lived happily ever after. Nah, itu tadi ya, beruntungnya dia bertemu dengan pangeran dan pangeran itu jatuh cinta padanya. Kemudian Cinderella menjadi putri, mereka hidup bahagia. Oke, nah reorientation-nya ini adalah closing atau penutup ya, atau tadi dijelaskan di situ ada moral value ya, moral value pesan moralnya. Nah, di sini closing ya, cuma closing, diulang kembali. Then Cinderella become a prince. They live happily ever after. Kemudian Cinderella menjadi putri, mereka hidup dengan bahagia. Nah, sebenarnya apa sih moral value, pesan moral yang disampaikan di Cinderella ini? Ya, mungkin kita juga harus baik terhadap seseorang, ya. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh jealous, mungkin ya. We have to help other people. Mungkin ya, pesan moralnya kita harus suka menolong, saling mengasihi. Oke ya, we love each other. Nah, itu adalah moral value ya, pesan moral of story Cinderella. Oke, next. Nah, ini ada cerita kembali tentang Cinderella yang ditulis dengan warna merah. Ada cold. Nah, ini adalah menunjukkan bentuk past tense. Once upon a time, there was a little girl called. Nah, ini yang ditulis ya, hurufnya yang ditulis warna merah adalah bentuk dari past tense. Selain itu juga ada live, tinggal, had, dan made. Nah, itu kata yang diwarnai warna merah itu adalah bentuk dari past tense. Sedangkan yang digarisbawahi adalah tokoh dalam cerita. Contohnya ini yang digarisbawahi adalah Cinderella. Berikutnya ada stepmother, stepsister, prince. Gitu ya, jadi ada beberapa ini. Tapi ini yang digarisbawahi baru Cinderella dan stepsister. Oke, bagaimana? Kalian sudah mengerti? Do you understand? Nah, supaya kalian lebih jelasnya, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Ya. Okay, answer the question based on the story about Cinderella. Kalian bisa jawab pertanyaan berdasarkan cerita yang baru kita bahas. Bagaimana? Do you understand about the material today? I hope you always understand. Saya harap kalian selalu mengerti. Oke, jika ada pertanyaan, kalian bisa memberikan komentar di kolom. Oke, thank you for watching. Don't forget, subscribe, like, comment, and share this video. Semoga bermanfaat. See you next meeting.